Bahaya kalau guru, nah ini bahaya lagi kalau guru. Maka nanti misalnya murid itu hanya dia berbicara dengan teman, sebenarnya dia tidak ada niat sama sekali untuk mengabaikan pelajaran, tapi karena dia bertanya atau apa begitu, Anda langsung murka, marah gitu. Dianggap bahwa murid Anda tadi atau siswa atau mahasiswa Anda tadi Anda rasakan sebagai ingin meremehkan pelajaran Anda. Nah, ini sangat berbahaya. Nah, ini kalau terjadi di ketika Anda misalnya mengajar. Nah, kalau dalam bisnis bagaimana? Hai guys, ketemu lagi dengan saya, trainer Amir Faisal. Jika kalian ingin tahu kurikulum vitae saya atau ingin mendownload buku-buku bestseller saya di Gramedia, silahkan klik di bio di bawah ini. Di sana sudah tersedia semua link-linknya. Kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik, sinyal dan magnet pikiran. Ya, jadi sinyal dan magnet pikiran. Ini adalah TOT NLP yang ke-24. Tapi sebelumnya, bagi kalian yang belum subscribe, tolong like dan subscribe dulu, supaya nanti kalau ada topik-topik lebih menarik lainnya, kalian akan dapat pemberitahuan dari saya. Jadi, di pikiran kita ada sinyal dan ada magnet. Nah, sinyal itu sendiri dibagi dua, ada sinyal positif dan sinyal negatif. Contohnya sinyal positif adalah, misalnya kalian merasa senang, ya, hari ini mau ketemu dengan teman-teman, sahabat, gitu ya, mau berkunjung ke rumah gitu, kalian tentu merasa bahagia. Nah, perasaan bahagia itu terpancar, ya, terpancar. Dan itu bisa ditangkap oleh nanti orang-orang teman kalian yang datang itu. Maka dari penampilan kalian sendiri dan juga nanti kalian akan merasakan perasaan bahagia itu semakin bertambah ketika teman itu datang. Dan sebenarnya teman itu biasa saja, dia ya ketemu seperti biasanya, ngobrol, kemudian cerita-cerita yang menarik, yang lucu dan sebagainya, tapi kalian rasakan sebagai sebuah hal yang membahagiakan. Nah, contoh lain misalnya juga perasaan cinta, sayang, ya, sayang pada keluarga, pada istri, ya, pada anak, ya. Jadi perasaan yang itu juga terpancar, ya, terpancar, kemudian dia akan tervibrasi kepada orang di sekitar Anda tadi, pada orang yang kalian sayangi tadi. Nah, dia akan memancar balik pada Anda dan Anda merasakan. Sebenarnya mereka ya biasa saja merayakan sehari-hari seperti biasanya. Kalau pulang ke sekolah juga misalnya menyalami kalian, kemudian mencium tangan kalian, kemudian ya melakukan hal yang biasa lah gitu. Tapi kalian bisa merasakan kebahagiaannya itu. Jadi ini adalah sinyal. Nah, sekarang kebalikannya ini. Kalau Anda membenci seorang teman gitu ya, ada nggak suka gitu para perilaku seorang teman itu. Nah, itu pun juga akan terpancar dari sinyal negatifnya terpancar. Jadi teman Anda itu yang tadi Anda nggak suka itu, apakah teman sekantor atau teman pergaulan begitu, sebenarnya dia tidak sama sekali tidak memikirkan Anda gitu. Tapi karena sinyal yang muncul dalam pikiran Anda itu sudah perasaan tidak senang dulu, sudah perasaan benci dulu, gitu ya. Nah, maka ketika kalian melihat teman itu sebenarnya dia biasa, dia tidak melakukan hal yang berpikir tak ada sama sekali, tapi kalian merasakan dia berbuat sesuatu yang menjengkelkan Anda.
mengecewakan Anda. Sebenarnya nggak ada hubungannya sebenarnya itu. Itu sebenarnya karena pancaran dari sinyal yang ada dalam pikiran kalian ini ya. Nah, ini kalau cuma pergaulan biasa tidak masalah. Gimana kalau misalnya kalian marah kepada istri, marah kepada anak gitu ya. Sebenarnya perasaan negatif, sinyal negatif itu muncul dari Anda, bukan dari dia. Dia nggak ada istri Anda ataupun putra-putri Anda berniat untuk membuat jengkel Anda, itu tidak ada sebenarnya. Tapi karena Anda sudah memancarkan sebuah sinyal ya, negatif gitu, maka perilaku istri, ya, perilaku anak itu kita rasakan sebagai sesuatu yang ingin membuat Anda marah, membuat Anda jengkel. Nah ini kalau orang tua. Bahaya kalau guru. Nah ini bahaya lagi kalau guru. Seorang guru yang di hadapan muridnya dia sudah merasa jengkel gitu ya, merasa tidak suka, marah, kecewa gitu ya pada muridnya, itu pun bisa demikian juga. Maka nanti misalnya murid itu hanya dia berbicara dengan teman, sebenarnya dia tidak ada niat sama sekali untuk mengabaikan pelajaran, tapi karena dia bertanya atau apa begitu, Anda langsung murka, marah gitu. Dianggap bahwa murid Anda tadi atau siswa atau mahasiswa Anda tadi Anda rasakan sebagai ingin meremehkan pelajaran Anda. Nah ini sangat berbahaya. Nah ini kalau terjadi di ketika Anda misalnya mengajar. Nah kalau dalam bisnis bagaimana? Bisa juga dalam bisnis. Ya, ini contoh ya. Jadi kalau dalam bisnis maka hati-hatilah, jangan sampai Anda punya sinyal negatif terhadap pelanggan. Ini contoh begini, mungkin karena situasi sekarang ini memang kan lagi krisis gitu ya. Kemudian Anda jualan sepatu mamanya, karena sekarang fashion dan sebagainya kan tidak begitu menjadi prioritas kebutuhan kan gitu ya. Maka biasa, toko agak sepi biasa. Tapi karena kalian sudah mempunyai sinyal negatif dalam pikiran, ini paling orang-orang yang masuk ke toko saya ini paling cuma lihat cut melulu ya. Atau dia cuma mau banding-bandingin harga seperti itu ya. Ini kan sinyal ya. Nah begitu sinyal itu keluar, maka nanti akan terpancar kepada orang yang masuk tadi. Orang yang masuk ke toko Anda tadi nggak nyaman dia ya, karena sinyal yang Anda kirimkan itu. Akhirnya karena dia nggak nyaman, akhirnya juga dia nggak lama singgah di toko kalian ya, karena dia juga nggak nyaman dengan sinyal yang Anda lemparkan tadi. Nah maka sebaliknya, kalau Anda ini punya toko apa saja gitu ya, fashion ataupun toko yang lain ya, kemudian Anda ini menjadi seorang yang punya pribadi yang suka bergaul, relationship gitu ya, senang dikunjungi orang, senang ketemu dengan orang gitu. Jadi perasaan Anda itu sudah gembira, ada orang datang sudah gembira, karena hari itu Anda akan dapat paling tidak teman untuk diajak bicara. Nah seperti itu. Nah ketika sinyal yang Anda lemparkan atau Anda pancarkan, Anda vibrasikan tadi adalah sinyal Anda sangat menyukai pada orang-orang yang datang pada Anda, maka tanpa sadar, karena dia terpancar oleh sinyal yang Anda vibrasikan, maka dia juga nyaman ya berada di toko Anda. Dan dia melihat wajah Anda itu juga senang, karena begitu sangat ramah gitu ya, terpancar wajah Anda, aura Anda keluar dari aura Anda, di aura Anda itu, maka dia juga tanya gitu ya. Nah, akhirnya mungkin juga ada yang kemudian tertarik untuk membeli. Nah ini adalah contohnya bagaimana sinyal itu ya. Sekarang yang kedua adalah apa dengan magnet. Nah sekarang kita bicara magnet ya. Nah, magnet ini sebenarnya hampir sama dengan sinyal magnet itu ya. Magnet pikiran sama dengan hampir sama sinyal, cuman dia derajat energinya lebih kuat dibandingkan sinyal ini ya. Jadi ada energinya ya, energinya cukup menarik atau menolak. Jadi kekuatan kekuatan magnet pikiran itu bisa menarik dan bisa menolak. Nah ini bahkan ada riset ya. Ada riset dari David Hawkins. Beliau sudah meriset selama 20 tahun ini, bahwa kita ini, pikiran kita dan emosi kita ini memancarkan energi. Nah ini tabelnya ini ya. Ini tabel energi dari David Hawkins. Itu tabel yang di bawah garis merah itu adalah tabel-tabel energi-energi negatif dari magnet-magnet negatif.
yang bisa negatif, ya. Kemudian yang di atas garis itu adalah yang positif. Dari kekuatan energi yang negatif itu punya kekuatan menolak. Ya, misalnya contoh Anda ini seorang yang sombong gitu ya misalnya. Di situ ada di situ orang terlalu bangga diri. Dia akan mengirimkan sinyal dia akan mengirimkan magnet negatif. Orang nggak ada yang suka dengan orang sombong. Orang pada menjauh. Nah, seperti contohnya. Nah, ini di sini akan saya sampaikan magnet-magnet positif supaya kalian ini bisa mengeksplorasi supaya nanti mendukung kesuksesan. Contoh ini, energi berani, ya, brave, berani. Jadi saya terangkan dulu di situ. Jadi untuk hidup normal manusia membutuhkan kira-kira energi ya sekitar mendekati 200, ya, 10 pangkat 200. Jadi 10 pangkat 2 itu 100, 10 pangkat 3 1000, ini 10 kira-kira pangkat mendekati 200 itu normal. Jadi orang butuhkan energi sebesar itu. Kalau di bawah itu dia energi negatif atau tekor, kalau di atasnya dia energi positif. Nah, ini energi positif yang paling bawah itu namanya berani. Berani itu 10 pangkat 200. Ya, ketika Anda ini sudah menyatakan saya berani menghadapi kenyataan, berani menghadapi pejabat, ya, berani menghadapi tantangan, itu sudah Anda menarik ya semua keberhasilan pada diri Anda. Ya, tapi kalau Anda sudah takut tadi, ya tadi semua yang membuat rasa takut itu tiba-tiba Anda tarik semua. Ya, sebenarnya ketemu orang ya gitu ya. Ketemu orang itu ya, pejabat ya biasa saja, tapi karena kalian sudah menarik magnet negatif sehingga menjadi menakutkan. Seperti itu ya. Ibaratnya seperti seorang penjahat yang ada polisi berlari gitu, padahal dia larinya itu bukan lari mendekati Anda gitu, tapi dikiranya karena Anda merasa bersalah, merasa pernah melakukan kejahatan, Anda lari. Nah, seperti itu. Jadi Anda yang menarik sebenarnya itu magnet itu. Ya. Kemudian berikutnya adalah optimis. Ini sudah lebih tinggi, jauh lebih tinggi dibandingkan berani. Optimistik itu energinya 10 pangkat 310. Jadi ketika Anda mengeksplor magnet optimis itu, maka kemudian tiba-tiba menarik ya. Semua hal yang Anda impikan itu menarik Anda menarik dalam diri Anda gitu. Tiba-tiba seperti impian Anda lebih mudah kecapai. Tiba-tiba Anda merasa, oh kok saya tiba-tiba bisa ketemu sama orang ini ya. Itu saya seperti itu. Tiba-tiba kok saya lagi punya masalah, tiba-tiba ketemu dengan orang yang bisa membantu saya menyelesaikan masalah. Di semua yang Anda impikan itu tiba-tiba mendekat gitu ke dalam diri Anda. Ini magnet optimis ya. Kemudian yang berikutnya adalah magnet acceptance. Acceptance ini lebih tinggi lagi karena dia sampai 10 pangkat 350. Lebih tinggi. Tadi kan 310, sekarang 350. Nah, ketika acceptance itu adalah ketika seseorang menerima apapun yang menimpa dirinya ya. Jadi tantangan, cobaan, bahkan penderitaan itu dia terima ya, diterima, acceptance, diterima. Maka ketika Anda menerima itu, maka tiba-tiba ya, karena Anda pancar diri magnetnya itu, tiba-tiba yang tadinya Anda merasa berat jadi nggak berat. Kemudian yang berikutnya adalah love. Love ini energi yang luar biasa, nggak perlu saya jelasin, pasti Anda sudah paham seperti apa kuatnya energi cinta itu. Jadi nggak usah saya jelasin, ini Anda baca novel gitu ya, atau Anda pengalaman pribadi Anda sendiri dengan orang yang dulu Anda cintai ya, dulu kekasih Anda, sekarang menjadi istri ya. Itu Anda rasakan jadi seperti apa kekuatan magnetnya. Itu sebenarnya kan karena magnet yang Anda pancarkan dalam diri Anda sendiri sebenarnya. Itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah passion. Nah, ini penting sekarang. Passion itu sama dengan love sebenarnya, sama dengan cinta. Tapi kepada sesuatu yang Anda kerjakan, aktivitas Anda. Ya, misalnya passion Anda itu pada komunikasi, relationship. Nah, ini kalau orang sudah passion relationship ini, kalau dia bisnis dia sukses karena dia sangat fulfilling ya. Jadi fulfilling terhadap
apa saja yang Anda kerjakan di situ. Ya, oh itu energi tinggi sekali. Itu sudah 10 pangkat 540. Jadi Anda di dalam passion ini, magnetnya itu sudah bukan lagi soal dapat penghasilan dan tidak untung besar atau kecil, tidak itu. Tapi sudah pada kegiatannya sendiri. Jadi kalau menjual, ya kegiatan menjual itu sangat passion. Ya, Anda mengajar itu passion banget. Kalau ketemu dengan mahasiswa itu sudah segala-galanya. Itu namanya passion. Itu energi tinggi banget. Dan Anda bisa mencapai apapun itu. Kebanyakan ini contoh orang sukses ini passionnya sangat tinggi. Nah, kalau Anda ingin lebih detail lagi tentang apa itu passion, dan Anda ingin mengukur gitu ya seberapa tinggi passion Anda, nanti silahkan Anda buka channel YouTube saya, channel YouTube ini juga. Itu ketik judulnya ya, Mindset Entrepreneur 5 Amir. Sekali lagi ya, Mindset Entrepreneur 5 Amir. Sehingga sudah jelaskan bagaimana orang bisnis yang sukses itu karena passion. Kemudian yang berikutnya adalah damai. Nah, apa arti damai? Damai itu adalah orang yang tidak punya masalah dengan dirinya sehingga dia tidak punya masalah juga dengan orang lain. Otomatis itu ya. Maksudnya orang tidak punya dengan dirinya, misalnya gampangnya aja, misalnya ada orang yang memaki Anda itu santai saja. Karena Anda nggak punya masalah, dimaki itu nggak masalah gitu loh. Karena Anda tahu persis siapa diri Anda. Maka Anda akan nggak masalah dengan orang lain. Kemudian yang terakhir adalah magnet ikhlas ini. Wah, orangnya sudah punya magnet ya, bisa memancarkan magnet ikhlas dalam dirinya, ini sudah luar biasa. Energinya tinggi banget. Itu energinya adalah 10 pangkat 600 sampai 1000. Kalau tadi damai itu ya magnet yang pacaran udah luar biasa. Jadi orang itu sudah nggak punya masalah dengan siapapun, dia happy dengan siapapun. Nah ini kalau ikhlas di atasnya lagi, dia sudah tidak punya masalah dengan apapun yang menimpa dirinya. Kalau dalam agama dia tidak punya masalah lagi dengan seberapa berat pun perintah Tuhan. Nah itu sudah ikhlas banget. Cobaan dari Tuhan itu sudah ikhlas, dia udah pancarkan, itu energinya tinggi banget orang seperti itu. Sehingga sampai Jalaluddin Rumi mengatakan bahwa you are not a drop in the ocean and you are the entire ocean in a drop. Jadi maksudnya adalah Anda ini bukanlah tetesan di laut gitu ya, bukan, bayangkan dengan sebuah laut yang luar biasa ada tetesan, nggak ada nilai sama sekali, tapi Anda sendiri you are entire ocean. Jadi orang yang sudah ikhlas itu kata Rumi adalah orang yang seluruhnya dia adalah lautan. Hatinya itu adalah lautan. Tapi lautan itu kemudian menetes. Baik teman sekalian, semoga banyak manfaat pada Anda ya. Nanti sampai ketemu lagi pada TOT NLP yang ke-25. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.